keilmuan yang kita sharing bersama. Di sini kita Zoominar ini kita mengenai judul besarnya adalah asupan nutrisi dan olahraga yang tepat untuk ibu hamil dan anak menghadapi pandemi COVID-19. Sementara saya di sini akan mengajukan tentang penentuan status gizi pada anak underweight melalui pemberian ONS dan makanan. Di masa pandemi ini semuanya berlaku sama untuk anak itu dalam kondisi sehat maupun mereka sedang sakit, itu memerlukan asupan gizi yang sangat penting. Kita akan mereview bahwa apa sih pentingnya asupan gizi itu, kenapa dia berpengaruh sangat penting untuk pertumbuhan balita terutama, karena itu akan memberikan kemungkinan pertumbuhan yang maksimal di kemudian hari. Seperti kita selama ini dengar bahwa 1000 hari pertama kehidupan adalah periode rentan karena terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat. Di sini 1000 hari itu berlangsung mulai dari saat kehamilan, tahun pertama kehidupan, dan maksimal di tahun kedua. Berikutnya. Pertumbuhan yang pesat terjadi itu, di mana kita lihat bahwa seorang bayi akan bertambah panjang badannya itu 25 cm dalam 1 tahun pertama, atau biasanya kita menggampangkan dengan menghitung 1,5 kali dari panjang dia lahir, serta bertambah berat badannya 3 kali dari waktu dia lahir. Itu kita harapkan target itu tercapai sehingga kebutuhan atau perkembangannya akan maksimal pada setiap bayi hingga anak dan menjadi dewasa nantinya. Selanjutnya, kita selalu mengatakan penting, penting, dan penting. Tapi sebenarnya apa sih yang berpengaruh efek jangka pendek dan jangka panjang nutrisi itu pada awal kehidupan? Pada jangka pendek, dia itu akan mempengaruhi perkembangan otak, pertumbuhan dan massa otot, juga adanya metabolisme dari glukosa, lemak, protein, yang mana akan mengakibatkan di kemudian hari itu jangka panjangnya berpengaruh ke fungsi kognitif dan kemampuan belajar, serta daya tahan tubuh, dan adanya kemungkinan adanya penyakit-penyakit yang akan timbul di kemudian hari, seperti diabetes, obesitas, tekanan darah tinggi, stroke, bahkan penuaan. Berikutnya, growth adalah indikator kesehatan, di mana kita lihat bahwa pertumbuhan normal merupakan indikator esensial untuk kesehatan. Ini bisa tercapai dengan asupan nutrisi yang adekuat dan juga lingkungan sosial yang baik. Bahkan kalau kita pantau, kita amati, bila terjadi growth flattering, namun tidak segera ditangani dengan baik, akan berkonsekuensi jangka panjang yang merugikan. Selanjutnya, nah, flattering growth itu merupakan suatu pertumbuhan yang tidak adekuat. Dulu kita kenal adalah failure to thrive, di mana yang dimaksud adalah penambahan berat badan kurang dari P5. Dan ini bila akan kita diamkan atau tidak kita koreksi, tidak kita beritahukan sejak awal, akan berakibat underweight, wasting, maupun stunting di kemudian hari. Selanjutnya, di sini kita lihat, apa sih yang dimaksud dengan istilah berhubungan dengan faltering growth ini? Kalau kita nilai, keadaan yang normal itu adalah yang sesuai, proporsional kita selama ini melihatnya. Nah, kalau kita bilang wasted atau low weight forehead itu yang kita secara umum kita katakan gizi kurang atau kurus, itu berdasarkan dari perbandingan berat badan dan tinggi badannya. Kalau kita bilang pendek, itu berdasarkan tinggi badan di antara umur rata-ratanya. Sedangkan kalau kita bilang berat badan kurang, itu berdasarkan berat badan sesuai usianya. Lanjut.
Ini yang kita tidak harapkan, bahwa bisa terjadi 1 dari 3 balita mengalami stunting. Ada juga 1 dari 6 balita di Indonesia mengalami gizi kurang, bahkan bisa terjadi gizi buruk. Maaf. Faktor risiko dari faltering growth ini, dari faktor nutrisi itu bisa berakibat dia mengakibatkan infeksi. Kemudian asupan atau proteinnya yang kurang. Adanya penyakit kronis. Kemudian makanannya kurang beragam. Dan ada lagi yang kurang asupan mikronutrien. Ini akan mempengaruhi angka kejadian nanti menjadi failure to thrive atau pertumbuhan tidak adekuat. Di sini yang kita katakan bahwa bila intervensi tidak kita lakukan, ini akan mengakibatkan kekurangan gizi dan penyakit infeksi berulang. Adapun efek jangka panjang yang merugikan namun tidak terlihat itu seperti kognitifnya kurang, kemudian kualitas hidupnya juga kurang maksimal, bisa terjadi obesitas di masa datang, dan kita takut adanya dia kemungkinan bisa menjadi membawa kemiskinan karena kemampuan kognitif yang kurang. Selanjutnya, nah ini kalau kita lihat dari grafik KMS, kita nilai bagaimana sih walaupun dia masih dalam grafik hijau, tapi ini suatu hal yang perlu kita antisipasi sejak awal. Kemungkinan akan menjadi faltering growth itu bila kita lihat kurva berat badan naik tapi tidak sejajar garis. Jadi yang bintik-bintik hitam itu dia menaik tapi tidak sesuai dengan grafik seharusnya. Apalagi yang merah, itu yang kurvanya mendatar. Dan yang paling menyedihkan kalau dia sampai terjadi kurva berat badan menurun. Di sini kita bilang kriterianya itu bila di bawah 1 tahun, pertambahan berat badannya itu kurang dari P5 menurut kurva WHO. Untuk usia 1-3 tahun, pertambahan berat badan kurang dari 240 gram per bulan. Atau gampangnya kita selalu mengatakan ke para ibu-ibu bahwa jangan sampai kurang dari 15 gram per harinya. Anak itu harus tetap tumbuh seperti itu. Nah, di sini kita akan memberitahukan apa sih faktor resikonya terjadinya growth faltering itu. 1 dari asupan makan yang tidak adekuat. Adanya memang penyakit infeksi. Kemudian kesulitan makan yang terjadi pada anak. Anak sedang dirawat di rumah sakit, anak dengan penyakit kronis maupun anak dengan berkebutuhan khusus. Di sini kita lihat bahwa 3 prinsip mekanisme penyebab dari pertumbuhan tidak adekuat itu. 1, adanya peningkatan kehilangan zat gizi, intake yang tidak adekuat, dan peningkatan kebutuhan zat gizinya. Dari efek yang growth faltering itu, kita lihat bahwa nanti akan terjadi lemah otot, perkembangan terlambat, intelektual terhambat, penyembuhan luka juga terlambat maksudnya jadi lebih lama, rentan terhadap penyakit infeksi, perubahan mood dan depresi, yang paling tidak kita harapkan terjadi gagal tumbuh. Nah, berdasarkan penelitian bahwa efek stunting di 2 tahun pertama itu bisa mengakibatkan pada saat dewasa, dia bisa terjadi kemungkinan untuk dia berkurang kemampuan berpikirnya, kemudian dia juga kemungkinan untuk menjadi berakibat kemiskinan karena kemampuan kognitif yang berkurang. Nah, untuk itu kita harus melakukan intervensi, kita harus melakukan pemberitahuan ke orang tua untuk segera dilakukan koreksi. Di sini kita harus melihat dulu, pastikan cara pengukuran dan plottingnya benar. Pastikan juga asupan nutrisinya adekuat. Pertama kita lihat dulu, pada posisi mana status gizinya, kita tentukan dulu status gizinya. Kita tentukan juga berat ideal dia saat ini harusnya berapa. Kemudian kita tentukan juga kebutuhan kalori dan cairan yang perlu
Itu seperti apa dan berapa. Kemudian jenis nutrisi apa yang bisa kita berikan kepada anak ini. Dan yang kita pentingkan lagi adalah monitoring. Di sini kita lihat bahwa nutrisi berperan penting untuk pertumbuhan di awal kehidupan. Sering kita dengar dari orang tua bahwa, Dok, Bapak Ibunya itu waktu kecil, Dok, itu mungkin yang pengaruh ke anak saya sekarang. Ternyata dari penelitian bahwa kontribusi genetik dalam pertumbuhan tinggi dari bayi itu rendah. Jadi tidak merupakan suatu hal yang utama yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Justru yang dipentingkan adalah faktor lingkungan seperti nutrisi sangat penting dalam pertumbuhan. Lanjut. Di sini yang kita harapkan, nutrisi yang kita perlu untuk harapkan itu, kalau misalnya asupan energinya tidak adekuat. Jadi kita berikan makan tapi ternyata tidak cukup. Kemudian juga dia ternyata membutuhkan peningkatan kebutuhan energi. Karena anak ini aktif, itu pun juga diperlukan lebih banyak lagi nutrisinya. Atau dia juga mempengaruhi penyerapannya. Itu juga kenapa kita mesti mencari, kenapa dia tidak berespon baik. Atau juga kehilangan nutrisi, ada lagi yang tidak mampu menggunakan zat gizinya. Lanjut. Nah, ini yang sering saya katakan kepada para orang tua. Saya selalu mintakan kita mesti membuatkan suatu aturan makan yang benar kepada anak-anak, karena dengan aturan makan yang benar itu, kita harapkan kita bisa memantau apa yang kita berikan ke mereka. Karena mereka sebenarnya berdasarkan orang tua yang memberikan, kemudian ada kerjasama yang baik dengan anak itu dalam kondisinya anak menyenangkan. Jadi kita lihat dari jadwal, lingkungan maupun prosedur. Kita lihat dari jadwal. Kita harapkan selalu makan teratur, yaitu 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan. Susu boleh tetap diberikan, tapi sangat dikurangi, sehingga frekuensinya hanya 2-3 kali sehari saja. Kita harapkan waktu makan jangan lebih dari 30 menit, karena lebih dari itu anak-anak itu sudah bosan. Dan kita harapkan antara waktu ke waktu makan dengan makan selanjutnya, itu dia diharapkan hanya mengkonsumsi air putih. Biasanya kita selalu katakan, kita selang 2 jam, itu untuk melatih lapar kepada para anak-anak kita dan bayi yang sudah bisa kita harapkan. Untuk dengan dia kondisi lapar, kemudian kita berikan makan hanya dalam waktu 30 menit, kemudian kita berikannya itu dengan kita atur 3 kali makan utama, 2 kali makan selingan, di mana kita harapkan lingkungannya anak itu pun harus menyenangkan. Jadi si anak jangan sampai ketakutan setiap kali waktu makan, atau dia juga terpaksa. Kemudian diharapkan juga tidak sedang bermain atau nonton TV. Jadi kita harapkan pada saat kita atur waktu lapar yang 2 jam tadi, sekalian untuk anak kita mandirikan untuk dia boleh melakukan aktivitas bermainnya. Kita harapkan, kita biasakan anak untuk makan sendiri. Bila anak tidak mau makan, kita jangan paksakan. Dan kita harapkan, kita lihat nih, kita nilai, kita observasi. Kalau kira-kira udah 10-15 menit anak nggak mau makan, ya sudah. Kita selesaikan saja proses makannya. Karena mungkin anak saat itu tidak mood, tidak nyambung pada saat kita ajak makan, sehingga tidak akan berespon baik nantinya. Selanjutnya, anak dengan pertumbuhan suboptimal tadi membutuhkan diet padat energi. Di sini kita perlukan bahwa adanya protein berkualitas tinggi dengan jumlah yang optimal. Kemudian tinggi kandungan mikronutrien dengan nutrisi pertumbuhan. Dan kandungan antinutrisi yang rendah dan mudah untuk disajikan. Lanjut. Kalau kita lihat di sini, kebutuhan untuk meningkatkan berat badan sebesar 20 gram per kilo per hari, itu membutuhkan
rasio protein dan energi yang minimal 11,5% untuk catch up berat badan. Seperti yang kita lihat bahwa WHO memang merekomendasikan rasionya minimum 10% dan kandungan energi minimal 1 kilokalori per milinya. Lanjut. Di sini kita penentuan intervensi nutrisi, kita perlu adanya konseling diet menggunakan makanan keluarga, merupakan bagian dari cara mengatasi kurang gizi pada anak. Dan di sini kita lihat bahwa tantangan dalam konsumsi variasi makanan itu diperlukan untuk mencukupi kebutuhan nutrisi yang harus dikonsumsi pada anak. Lanjut. Nah, di sini kita lihat bahwa suplementasi nutrisi yang baik untuk anak itu harus memiliki zat gizi yang lengkap dengan keseimbangan baik yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan yang sehat. Seperti kita lihat bahwa dia perlu untuk padat kalori minimal 1 kilokalori per cc-nya dan protein yang berkualitas minimal 10%. Kemudian tinggi kandungan mikronutrien, kandungan lemak yang cukup, serta rasa yang disukai oleh anak-anak. Lanjut. Nah, ini untuk anak-anak yang sudah mengalami pertumbuhan tidak adekuat, itu memerlukan tambahan khusus dalam rangka mengkoreksinya. Di sini yang dikatakan adalah food for special medical purposes. Digunakan sebagai diet untuk anak-anak dengan pertumbuhan terhambat tadi, memiliki gangguan atau kondisi medis khusus. Makanan ini bisa diberikan di mana kebutuhan nutrisinya tidak dapat dipenuhi hanya dari makanannya saja. Dan dia pun bisa dikatakan sebagai pengganti makan untuk melengkapi kebutuhan gizi yang diperlukan untuk anak yang pertumbuhan tidak adekuat tadi. Namun pemberian food for special medical purposes ini harus dalam pengawasan dokter karena kita akan menentukan berapa yang diperlukan untuk mengkoreksi pertumbuhan yang tidak adekuat tadi. Lanjut. Hal seperti ini yang kita bahasa Indonesia akan dengan pangan keperluan medis khusus. Pangan yang diolah atau diformulasikan secara khusus dan disajikan tata laksana diet pasien bayi sehingga secara tunggal dapat membantu kebutuhan gizi dengan gangguan, penyakit, atau kondisi medis khusus. Hanya boleh digunakan di bawah pengawasan tenaga medis. Ini sudah di-ACC oleh Badan POM karena melihat pentingnya kebutuhan pemberian koreksi kepada anak-anak yang mengalami pertumbuhan tidak adekuat. Lanjut. Ya. Demikian, terima kasih.